kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Aisyah Fitri Fadila dengan NIM 23042256. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami kelompok 6 untuk menyampaikan hasil kajian kami di mata kuliah Analisis Kebijakan yang diampu oleh Ibu Artadini Akmal, SAP MPA. Judul kebijakan yang kami angkat yaitu berjudul Analisis Kebijakan Prioritas Anggaran Pendidikan di Tengah Implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, hari ini kita sedang dihadapkan pada satu pertanyaan penting. Bagaimana mungkin kita membangun generasi emas jika gizi dan pendidikan justru dipertentangkan? Saat ini, Indonesia sedang menjalankan program makan bergizi gratis, sebuah program besar, sebuah program ambisius, sebuah program yang diharapkan mampu menurunkan angka stunting, meningkatkan kesehatan anak, dan menciptakan sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Tetapi di balik harapan itu, muncul satu pertanyaan yang tidak bisa kita abaikan. Ketika anggaran negara memiliki keterbatasan, apakah pemenuhan gizi dapat berjalan tanpa mengorbankan kualitas pendidikan? Inilah yang menjadi fokus analisis kebijakan kami. Program makan bergizi gratis bukan sekedar tentang makanan. Program ini adalah investasi masa depan. Namun, pendidikan juga merupakan investasi masa depan yang tidak kalah penting. Sekolah membutuhkan fasilitas yang layak, guru membutuhkan dukungan yang memadai, peserta didik membutuhkan akses pendidikan yang berkualitas. Karena itu, persoalan yang kita hadapi bukan memilih antara gizi atau pendidikan, bukan memilih yang satu atau mengabaikan yang lain, melainkan bagaimana keduanya berjalan beriringan. Hasil analisis kami menunjukkan bahwa program makan bergizi gratis memiliki manfaat strategis bagi pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Namun pelaksanaannya harus tetap menjaga keseimbangan dengan kebutuhan pendanaan sektor pendidikan. Sebab generasi unggul tidak lahir hanya dari perut yang kenyang, generasi unggul juga lahir dari pendidikan yang kuat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pembiayaan yang terintegrasi dan berkelanjutan, agar program makan bergizi gratis dapat terus berjalan tanpa mengurangi komitmen negara terhadap pendidikan. Karena masa depan Indonesia tidak dibangun oleh gizi saja dan tidak dibangun oleh pendidikan saja, tetapi oleh keduanya yang harus tumbuh bersama. Adapun latar belakang mengapa kami mengangkat kajian ini. Pendidikan adalah sektor yang sangat strategis dalam pembangunan nasional. Mengapa? Karena pendidikan berperan langsung dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Atas dasar itulah negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Salah satunya melalui penyediaan anggaran yang memadai. Kewajiban ini tercantum secara tegas dalam Pasal 31 Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mana mewajibkan negara untuk mengalokasikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk sektor pendidikan. Ketentuan ini menegaskan bahwa pendidikan adalah salah satu prioritas utama dalam setiap kebijakan pembangunan nasional kita. Di sisi lain, pemerintah juga menetapkan program makan bergizi gratis sebagai program prioritas nasional dengan tujuan program ini untuk meningkatkan status gizi peserta didik, menurunkan angka stunting, dan mendukung pembangunan sumber daya manusia secara menyeluruh. Nah, dapat dilihat di sinilah letak persoalannya. Pelaksanaan program MBG ini membutuhkan anggaran yang sangat besar, sehingga muncul perdebatan mengenai prioritas pengalokasian anggaran pemerintah. Sebagai pihak yang menilai bahwa besarnya anggaran MBG berpotensi untuk mempengaruhi bahkan mengerus ruang fiskal yang seharusnya tersedia bagi sektor pendidikan. Namun,
Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa anggaran pendidikan akan tetap dipenuhi sesuai amanat konstitusi. Perbedaan pandangan inilah yang menjadikan isu prioritas anggaran sebagai sebuah isu kebijakan publik yang sangat penting untuk dikaji lebih lanjut. Sebab pada dasarnya, dalam proses analisis kebijakan, pemerintah dituntut untuk mampu mengalokasikan sumber daya yang terbatas secara efektif, guna untuk memenuhi berbagai kebutuhan pembangunan yang sama-sama mendesak. Tidak hanya itu, kita juga dihadapkan pada berbagai persoalan pendidikan lainnya di Indonesia, mulai dari kesenjangan mutu antar wilayah, keterbatasan sarana dan prasarana, pemerataan akses pendidikan, hingga dengan peningkatan kualitas tenaga pendidik. Semua persoalan ini tetap memerlukan dukungan kebijakan dan pembiayaan yang berkelanjutan. Berdasarkan kondisi inilah, kelompok kami tergerak untuk menganalisis kebijakan prioritas anggaran pendidikan di tengah implementasi program makan bergizi gratis, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang mampu menjaga antara peningkatan gizi peserta didik dan keberlanjutan pembangunan sektor pendidikan. Jika dilihat dari teori multiple streams oleh John Kingdom, suatu isu dapat dijadikan agenda kebijakan ketika ada 3 arus di dalamnya, yaitu masalah, solusi, dan dukungan politik. Arus yang pertama yaitu problem stream atau permasalahan, di mana permasalahan ini muncul karena pemerintah mengalokasikan anggaran yang besar untuk program MBG, sementara anggaran pendidikan juga harus tetap memenuhi amanat konstitusi, yaitu minimal 20% dari APBN maupun APBD. Hal ini menunjukkan kekhawatiran masyarakat agar kualitas pendidikan tidak terdampak. Arus yang kedua yaitu policy stream. Pemerintah menawarkan program MBG sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi peserta didik. Namun, banyak akademisi berpendapat bahwa peningkatan kualitas SDM tidak hanya bergantung pada gizi, tetapi juga harus didukung oleh investasi yang berkelanjutan di bidang pendidikan. Lalu arus yang ketiga yaitu politics streams, di mana program MBG mendapat dukungan dari pemerintah sebagai program prioritas nasional. Namun di sisi lain, DPR, akademisi, media, dan masyarakat juga mendorong agar anggaran pendidikan tetap menjadi prioritas. Karena ketiga arus tersebut saling bertemu, isu ini akhirnya masuk ke dalam agenda kebijakan. Selanjutnya, mengenai aktor kebijakan, aktor utama adalah pemerintah yang berperan dalam menyusun, menganggarkan, dan melaksanakan program. Selain itu, ada masyarakat seperti peserta didik, orang tua, guru, dan akademisi yang memberikan masukan serta pengawasan. Sektor swasta mendukung melalui penyediaan bahan pangan dan bekerja sama dengan pemerintah, sedangkan media berperan menyebarkan informasi dan membentuk opini publik. Nah, terakhir ada tokoh berupa kelompok kepentingan seperti profesi, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan perguruan tinggi, memberikan rekomendasi dan mengawal pelaksanaan kebijakan. Jadi, dari keberhasilan program makan bergizi gratis tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga memerlukan kolaborasi dari berbagai aktor agar tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dapat tercapai tanpa mengurangi kualitas pendidikan. Demikian penjelasan dari saya, selanjutnya saya persilahkan. Halo semuanya, saya Zinatul Hayati Eka Putri dengan NIM 23042246. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis siklus kebijakan dengan studi kasus program makanan bergizi gratis atau MBG. Nah, pada formulasi kebijakan, tahap ini diawali ketika pemerintah mengidentifikasi adanya masalah publik.
yaitu masih tingginya angka stunting dan permasalahan gizi pada anak di Indonesia. Dan permasalahan ini menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia yang akan datang atau di masa depan. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, pemerintah kemudian merumuskan berbagai alternatif kebijakan. Beberapa alternatif yang dipertimbangkan antara lain yaitu yang pertama, pemberian bantuan pangan, subsidi gizi, serta penyediaan makanan bergizi secara langsung. Dan dari berbagai pilihan tersebut, pemerintah akhirnya memilih program makanan bergizi gratis karena dinilai pertama itu lebih tepat sasaran, terus dapat menjangkau peserta didik secara langsung, serta memiliki dampak yang lebih cepat terhadap perbaikan gizi anak. Nah, dengan demikian, tahap formulasi ini menunjukkan bahwa kebijakan lahir melalui proses identifikasi masalah, analisis alternatif, dan pemilihan solusi terbaik. Dan yang kedua, yaitu implementasi kebijakan. Pada tahap implementasi kebijakan, program makanan bergizi gratis memulai jalannya melalui kerjasama berbagai pihak, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak sekolah, serta Badan Gizi Nasional. Program ini dilaksanakan dengan cara menyediakan makanan bergizi kepada peserta didik yang disesuaikan dengan standar gizi yang telah ditentukan. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat berbagai tantangan yang dihadapi. Yang pertama, itu ada besarnya kebutuhan anggaran, karena program ini mencakup jumlah peserta yang sangat luas. Dan yang kedua, kesiapan infrastruktur distribusi makanan, terutama di daerah terpencil. Dan yang ketiga, pengawasan kualitas makanan, agar tetap memenuhi standar kesehatan. Dan yang keempat, koordinasi antar instansi yang seringkali menjadi kendala dalam kebijakan lintas sektor. Dan yang terakhir itu serta adanya kekhawatiran berkurangnya ruang fiskal di sektor pendidikan. Nah, semua hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya soal menjalankan program, tetapi juga menghadapi berbagai dinamika di lapangan. Dan selanjutnya kita masuk kepada evaluasi kebijakan. Nah, pada tahap akhir ini, evaluasi dilakukan untuk melihat sejauh mana program makanan bergizi gratis ini berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berbagai indikator yang digunakan dalam evaluasi antara lain yang pertama itu peningkatan status gizi peserta didik. Yang kedua, penurunan angka stunting. Yang ketiga, peningkatan kehadiran siswa di sekolah. Dan yang keempat itu serta dampaknya terhadap kualitas pembelajaran. Selain itu, evaluasi juga penting untuk melihat apakah program ini berkelanjutan dari sisi anggaran dan apakah tidak mengganggu prioritas sektor pendidikan lainnya. Nah, dari hasil evaluasi ini nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan kebijakan, menyempurnakan pelaksanaan program, atau serta memastikan tujuan utama yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat tercapai secara optimal. Baiklah, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai analisis data dalam program makanan bergizi gratis yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Nah, yang pertama, analisis data kuantitatif. Kita lihat dari sisi data kuantitatif, berdasarkan pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah memiliki kewajiban untuk mengalokasikan minimal 20% anggaran baik dalam APBN maupun APBD untuk sektor pendidikan. Namun di sisi lain, program makanan bergizi gratis ini juga membutuhkan alokasi anggaran yang sangat besar, karena program ini ditujukan untuk menjangkau jutaan peserta didik di seluruh Indonesia. Selain itu, berdasarkan data pemerintah, angka stunting nasional masih cukup tinggi sehingga menjadi tantangan serius dalam pembangunan manusia. Oleh karena itu, program makanan bergizi gratis ini diproyeksikan sebagai salah satu instrumen strategis untuk mempercepat perbaikan gizi anak. Namun demikian, keberhasilan program ini sangat bergantung pada efektivitas pengelolaan anggaran serta koordinasi antar instansi pemerintah.
Nah, selanjutnya analisis data kuantitatif. Jika dilihat lebih dalam melalui pendekatan analisis SWOT, maka dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, strength atau kekuatan. Program makanan bergizi gratis ini mampu meningkatkan gizi peserta didik dan berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, weaknesses atau kelemahan. Program ini membutuhkan anggaran yang sangat besar sehingga berpotensi membebani keuangan negara. Yang ketiga, opportunities atau peluang. Program ini mendukung visi besar Indonesia Emas 2045, khususnya dalam penciptaan generasi yang sehat dan produktif. Dan yang terakhir yaitu threats atau ancaman. Terdapat potensi berkurangnya ruangan fiskal untuk sektor pendidikan yang dapat mempengaruhi program pendidikan lainnya. Nah, selanjutnya analisis data kualitatif. Berdasarkan berbagai pemberitaan media dan pendapat akademisi, program MBG pada umumnya mendapatkan dukungan positif karena dinilai mampu meningkatkan kesehatan peserta didik serta membantu mengatasi masalah gizi secara langsung. Namun, di sisi lain terdapat beberapa catatan kritis, yaitu besarnya anggaran program dikhawatirkan dapat mengurangi fleksibilitas pemerintah dalam membiayai program pendidikan lainnya. Dan program lain yang berpotensi terdampak antara lain yaitu pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kualitas guru, dan serta pemberian beasiswa. Selain itu, para pengamat kebijakan publik juga menekankan bahwa pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara investasi di bidang gizi dan pendidikan agar pembangunan sumber daya manusia dapat berjalan secara berkelanjutan dan tidak timpang tindih. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahratul Khairia akan menjelaskan mengenai alternatif kebijakan dan rekomendasi kebijakan dari analisis kebijakan prioritas anggaran pendidikan di tengah implementasi program makan bergizi gratis di Indonesia. Alternatif yang pertama yaitu melaksanakan program MBG sesuai rencana awal dengan pendanaan penuh dari APBN. Kelebihan dari alternatif ini yaitu program dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat, sedangkan kekurangannya berpotensi meningkatkan tekanan terhadap anggaran negara. Sedangkan alternatif yang kedua yaitu melaksanakan program MBG secara bertahap berdasarkan wilayah prioritas masing-masing. Kelebihan dari alternatif ini yaitu penggunaan anggaran lebih efisien, sedangkan kekurangannya tidak semua peserta didik memperoleh manfaat secara langsung. Alternatif yang ketiga yaitu mengembangkan skema kolaborasi pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat melalui kemitraan serta program CSR. Kelebihan dari alternatif ini mengurangi beban APBN dan meningkatkan partisipasi berbagai pihak. Sedangkan kekurangan dari alternatif ini yaitu membutuhkan koordinasi dan pengawasan yang lebih efektif dan kompleks. Rekomendasi kebijakan. Berdasarkan hasil analisis, alternatif kebijakan yang paling tepat adalah alternatif nomor 3, yaitu pengembangan skema kolaborasi antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat dalam pendanaan serta pelaksanaan program makan bergizi gratis. Rekomendasi ini dipilih karena mampu menjaga keberlanjutan program MBG tanpa mengurangi komitmen pemerintah dalam memenuhi amanat konstitusi mengenai alokasi anggaran pendidikan. Melalui kemitraan dan sektor swasta dan pemanfaatan program Corporate Social Responsibility atau CSR, pemerintah dapat mengurangi tekanan terhadap APBN sekaligus meningkatkan efektivitas dari program ini. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat mekanisme pengawasan, transparansi anggaran, dan evaluasi berkala agar program MBG dapat berjalan secara efektif, serta tetap mendukung pembangunan sektor pendidikan secara berkelanjutan. Dengan demikian,
Tujuan peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dicapai melalui keseimbangan antara investasi pada aspek gizi dan aspek pendidikan.